Bab 161. Pemuda kedua, selain mencium kentut busuk yang sangat menyengat dari orang sebelumnya, sebenarnya belum tahu apa yang terjadi. Tapi melihat betapa meridukannya orang itu kabur, ia pun bisa menebak-nebak. Mendengar Alai Yanzong memanggilnya, ia langsung duduk di kursi tanpa banyak pikir, lalu berkata, "Aku juga sakit perut." Alai Yanzong sudah tahu dari awal kalau dia juga hanya berpura-pura, jadi ia langsung meraba nadinya dan berkata, "Penyakitmu ini mudah diobati." Pemuda itu melihat Alai Yanzong menjepit jarum perak, langsung berteriak, "Jangan suntik perutku." Alai Yanzong tersenyum, "Tak disuntik perut juga tak masalah, suntik lengan juga bisa." Mendengar itu, pemuda itu langsung menarik lengannya, tapi Alai Yanzong sudah lebih dulu mencengkeram pergelangan tangannya, dan jarum perak sudah menusuk masuk. Pemuda itu belum sempat bereaksi, jarumnya sudah teremekep dan ditarik kembali. Ia langsung berseru, kenapa begitu? Aku belum setuju, kamu sudah menusukku." Alai Yanzong menjawab dengan tenang, "Amarahmu terlalu besar, harus dikeluarkan." Pemuda itu sangat terkejut, baru hendak membuka mulut mengeluh, tiba-tiba merasa bagian bawah tubuhnya hangat, bau busuk pun menyusul keluar. Ia langsung berdiri dan lari terbirit-birit. Cairan kuning telah mengalir dari celananya, meninggalkan jejak berupa 2 garis air yang terputus-putus. Pemuda ketiga menatap dengan kebingungan. Saat ia ragu-ragu duduk di kursi, Alai Yanzong bertanya, "Kamu juga sakit perut?" Pemuda ini buru-buru menggeleng, "Tidak, aku tidak sakit perut, aku sakit kepala." Alai Yanzong langsung mengeluarkan jarum perak sepanjang 7 atau 8 inci dan berkata, "Kalau sakit kepala mudah, tinggal tusuk saja." Melihat jarum panjang itu, pemuda itu langsung ketakutan, "Tusuk di mana?" "Kamu bilang sakit kepala, tentu saja ditusuk di kepala." Pemuda itu langsung melompat dari kursi dan lari secepat kilat, "Kepalaku sudah tidak sakit. Tidak usah ditusuk, Hel jangan lari, belum diobati, sudah sembuh." Alai Yanzong tertawa di belakangnya. Pemuda keempat datang dengan sangat dramatis, berjalan pincang, lalu duduk di kursi dan berkata, "Perutku tidak sakit, kepalaku juga tidak, tapi kakiku sakit, bisa diobati." Alai Yanzong masih mengangkat jarum panjang di tangan kanannya dan berkata, "Tentu bisa, mari kuperiksa nadimu dulu." Tanpa menunggu jawaban, ia langsung meraih pergelangan tangan pemuda itu. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Tinggal tusuk beberapa kali, langsung sembuh." Pemuda itu melihat Alai Yanzong masih membawa jarum panjang dan hendak menusuknya. Meskipun ketakutan, ia tetap mengangkat celana dan berkata, "Tusuk di kaki saja." Alai Yanzong pun berkata, "Meski kakimu sakit, tapi bukan karena masalah di kaki, melainkan di tulang punggung bagian bawah. Ayo, buka mulutmu." Wajah pemuda itu langsung berubah. Ia bertanya, "Buka mulut untuk apa?" "Untuk aku puntur." "Kamu mau tusuk di mana?" "Lidahmu." Pemuda itu menatap jarum perak panjang yang tampak seperti ular kecil berwarna perak bergetar di depan matanya. "Tidak, tidak, tidak. Tidak mau ditusuk. Kamu sedang mempermainkan kami." Alai Yanzong memasang wajah serius. "Kamu bicara apa? Aku ini tabib, memberikan pengobatan gratis, bagaimana bisa disebut mempermainkan? Kakimu pincang cukup parah, jika tidak segera diobati, bisa-bisa kamu akan kesulitan berjalan selamanya." Sambil berkata demikian, ia menjepit dagu pemuda itu dan mengangkat jarumnya, bersiap untuk menusuk. Pemuda itu ketakutan hingga langsung terjatuh ke lantai dengan suara duk. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merangkak menjauh beberapa meter, lalu berdiri dan lari terbirit-birit, sambil berteriak, "Aku tidak mau ditusuk, titik." Terlihat ia berlari dengan sangat cepat, dan tidak pincang sama sekali. Alai Yanzong menunjuk punggung pemuda itu dan berkata kepada para pemuda lain di belakang, "Lihat. Sebenarnya aku tidak benar-benar ingin menusuknya. Ini bentuk terapi psikologi sedikit ditakut-takuti saja, langsung sembuh kakinya." Berikutnya, sisa pemuda yang ada hanya saling menatap, tak satu pun mau duduk lagi di kursi rotan itu untuk berobat. Pandangan mereka terus tertuju pada jarum perak panjang di tangan Alai Yanzong. Bahkan beberapa dari mereka bukannya maju, malah diam-diam mundur. Tiba-tiba, terdengar suara nyaring dan ceria. "Bukankah ini sang penolong?" Penolong bukan hanya pendekar, ternyata juga tabib ajaib. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Seorang gadis muda berwajah cantik dengan rambut dikepang rapi tampak berlari riang ke arah mereka. Alai Yanzong menajamkan penglihatan dan mengenalinya. Gadis itu adalah orang yang berdiri di bawah panggung pada hari adu ilmu itu. Melihat gadis itu menyapanya, Alai Yanzong menyambut dengan ramah dan berkata,
adik manis, kebetulan sekali. Apa yang membawamu ke sini? Setelah mendekat, gadis itu menjawab penuh sukacita, tadi aku pergi membeli sayur, kebetulan lewat sini, lalu melihat keramaian ini, jadi ikut mendekat. Tak disangka aku malah bertemu dengan penolongku. Kakakku terus bilang, kalau suatu hari bertemu lagi dengan sang penolong, harus mengucapkan terima kasih. Wajah gadis itu yang berparas cantik penuh dengan keceriaan, ditambah dengan pakaian biru muda dan celana hijau, semakin membuatnya tampak segar dan memikat. Itu hanya bantuan kecil, tak perlu dianggap penolong, apalagi sampai ucap terima kasih. Aku hanya membuka klinik di sini, memberikan pengobatan gratis kepada warga, kata Alayanzong sambil menunjuk ke depan, seolah ingin menunjukkan pasien yang sedang ia obati, namun saat gadis itu menoleh ke arah yang ditunjuk, ternyata semua orang sudah diam-diam pergi meninggalkan tempat itu. Situasi ini membuat Alayanzong sedikit canggung. Sebenarnya, ia biasanya sangat peka terhadap perubahan di sekelilingnya, namun kepergian para pemuda tadi ternyata luput dari perhatiannya. Perhatiannya tersedot sepenuhnya oleh gadis muda yang cantik itu, hatinya tersentak, kewaspadaannya telah menurun. Karena sudah tidak ada lagi yang hendak berobat, gadis cantik itu tanpa sungkan duduk di kursi rotan di hadapan Alayanzong, dan dengan sangat ramah mulai mengajak Alayanzong berbincang. Setelah saling memperkenalkan diri, barulah Alayanzong mengetahui latar belakang kedua kakak beradik itu. Gadis muda itu bernama Fujino Zilari, dan kakaknya bernama Fujino Seiki. Mereka berasal dari kota Laut Timur di Akela. Kedua orang tua mereka sudah lama tiada, sehingga mereka hidup bergantung satu sama lain. Setelah pindah ke kota burung Kioloksi, untuk mencari nafkah, sang kakak bekerja sebagai buruh bongkar muat di gudang, sedangkan sang adik bekerja mencuci pakaian dan menjadi pembantu di rumah keluarga kaya. Meski pekerjaan mereka berat, setidaknya cukup untuk mengisi perut. Sejak kecil, kakak beradik itu pernah belajar bela diri dari kerabat, jadi masih mampu menghadapi preman rendahan. Hanya saja, hari itu sang kakak tergoda oleh hadiah setengah karung beras dan naik ke arena. Namun malah kalah bertarung. Mereka berdua selalu menyimpan rasa terima kasih kepada Alayanzong dan ingin mencari kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih itu. Setelah berpisah hari itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Kebetulan hari ini Fujino Zilari sedang pergi ke pasar membeli sayur, dan tanpa sengaja melihat Alayanzong, Fujino Zilan terus-menerus tersenyum. Ia bagaikan semilir angin musim semi, bunga-bunga bermekaran, semangat musim semi menyelimuti segalanya. Sepasang matanya yang indah tidak pernah lepas menatap Alayanzong. Bibir mungilnya yang fasih tak henti-henti menceritakan kisah hidup mereka dan betapa besar rasa terima kasih serta kekagumannya kepada Alayanzong. Suaranya yang bening seperti suara lonceng perak terus bergema di udara. Alayanzong hanya bisa menanggapi dengan, haha, karena sama sekali tidak diberi kesempatan bicara. Ia merasa malu ketika menyadari pandangan gadis itu terus menyapu dirinya dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Aroma napas harum yang keluar dari mulut mungil yang kemerahan alami itu, ditambah dengan wangi tubuhnya yang lembut, menyerangnya bersamaan. Alayanzong merasa kepalanya berkunang-kunang. Gadis ini telah mengacaukan pikirannya. Apa yang sedang kulakukan ini? Merayu gadis? Bukan, tapi justru aku yang sedang dirayu. Ia buru-buru menenangkan pikirannya, lalu berkata, adik Zilari, kamu belanjalah dulu. Nanti kalau kamu sudah selesai, baru kita lanjutkan ngobrolnya, ya. Ada orang yang mau berobat. Zilari pun menoleh ke arah yang ditunjuk, terlihat seorang nenek tua sedang berjalan mendekat. Ia pun berdiri dan berkata kepada Alayanzong, Kakak Yanzong, kamu lanjutkan pekerjaanmu. Kalau sempat, aku akan datang lagi. Mengobrol denganmu menyenangkan sekali, katanya sambil berjalan pergi dan terus menoleh ke belakang. Seakan enggan berpisah, melihat bayangan anggun itu menjauh, Alayanzong baru menarik kembali pikirannya. Pada saat itu, nenek tua itu berkata, Nak, apa kamu jatuh hati pada gadis itu? Barulah Alayanzong sadar siapa yang berdiri di hadapannya, nenek tua yang kemarin memperkenalkannya pada sekelompok wanita. Ia segera berkata, wah, nenek datang. Silakan duduk, biar aku periksa lagi. Tapi tidak, aku tidak jatuh hati padanya, karena aku sudah punya orang yang kusukai. Nenek itu berdeham 2 kali, lalu berkata, bagus kalau kamu sudah punya pujaan hati. Tapi gadis itu sepertinya sudah jatuh hati padamu. Alayanzong terkejut, tidak mungkin. Kami baru kenal 2 hari. Nenek itu meletakkan tangan kanannya di atas meja dan tersenyum, ada yang namanya cinta pada pandangan pertama.
Lamanya waktu kenal tidak ada hubungannya. Percayalah, cinta semacam itu memang ada di dunia ini. Bab 162. Ala Yanzong merasa pikirannya sedikit terguncang oleh ucapan nenek tua tadi. Mungkin saja Fujino Zilari memang benar-benar menyukai dirinya. Namun ia sudah memiliki ulas Zitao dalam hatinya, dan tak mungkin memendam niat lain. Ia pun menggeleng pelan, berusaha mengalihkan perhatian dan memusatkan kembali pikirannya untuk melakukan akupuntur pada si nenek. Namun bayangan sosok gadis ceria itu terus saja muncul di benaknya, hingga proses akupuntur selesai dan si nenek berpamitan pergi. Bayangan Fujino Zilari masih sesekali muncul di benaknya, tidak mungkin, sama sekali, tidak mungkin. Jika aku sampai punya hati yang mendua, bagaimana aku bisa menghadapi Bibi Ula? 8. Bagaimana aku bisa menatap wajah guruku? Ula Zitao dan aku sudah seperti kakak beradik, pernah melalui hidup dan mati bersama, kami sudah seperti keluarga. Fujino Zilari memang gadis muda yang cerah dan cantik, memikat dan ramah, sosok yang meninggalkan kesan kuat. Namun itu hanya sebatas rasa suka, bukan cinta. Ala Yanzong menguatkan kembali pendiriannya. Setelah menyadari dengan pasti bahwa hatinya hanya untuk Ula Zitao, bayangan Fujino Zilan pun perlahan memudar dari pikirannya. Ketika Fujino Zilan kembali dari membeli sayur segar, tampak sejumlah orang sedang kembali mengantre di depan meja tempat Ala Yanzong membuka layanan pengobatan. Zilari sempat menyapa Ala Yanzong, lalu berdiri di samping sambil menenteng sayuran, memperhatikan Ala Yanzong memeriksa nadi dan melakukan akupuntur. Di wajahnya tetap terukir senyum manis yang lembut. Ala Yanzong sempat beberapa kali menyela dan mendesaknya untuk pulang memasak. Zilari menjawab secara lisan bahwa ia akan pulang, tetapi kakinya tak pernah benar-benar bergerak dari tempatnya. Ia tetap berdiri di situ, pada saat itu. Juga, Ula Zitao dan Anja Xiaoer muncul menunggang 2 ekor kuda jantan, membawa pulang tumpukan jerami. Melihat Ala Yanzong tengah sibuk, Anya Xiaoer hanya menyapa sekilas dan hendak menggiring kuda masuk ke halaman. Namun ketika melihat Fujino Zilan juga berdiri di sana, ia pun mendekat dan menyapa dengan nada bercanda, "Wah, dimanapun di dunia ini kita bisa bertemu lagi rupanya. Tak disangka bisa bertemu gadis cantik ini di sini. Apa kamu juga datang untuk berobat?" Fujino Zilari tersenyum manis dan menjawab, "Tentu saja bukan. Aku kesini karena melihat penolongku sedang membuka pengobatan gratis. Jadi sengaja datang untuk melihat kakak Yanzong." Masih duduk di atas kuda dengan wajah berseri-seri, Ula Zitao saat itu juga melihat Fujino Zilan. Begitu mendengar perkataan Zilan barusan, ia langsung melompat turun dari kuda dan berkata dengan wajah dingin seperti es, "Kakak Yanzong. Kakak Yanzong sedang sibuk, mana sempat meladenimu." Melihat Zilari membawa sayur di tangan, ia menambahkan dengan tajam, "Kalau kamu tidak berobat, lebih baik cepat pulang dan masak saja." Ala Yanzong mendengar ucapan itu dan merasakan nada dingin dari Ula Zitao. Tepat setelah ia selesai melakukan akupuntur pada seorang pasien, ia pun mengangkat kepala dan berkata, "Adik Zilari, pulanglah dulu. Kalau kakakmu nanti ada waktu luang, datanglah bersama. Kita bisa berkumpul bersama." Mendengar hal itu, Fujino Zilari langsung tampak sangat senang. Ia menjawab dengan riang, "Baik, aku pasti akan beritahu kakakku." Setelah itu, ia pun berlari kecil meninggalkan tempat itu. Ula Zitao membuka matanya lebar-lebar, tampak seperti sedang menahan amarah, lalu menggerutu pada Ala Yanzong, "Kenapa kamu malah mengajak dia berkumpul lagi?" Setelah itu, ia tak bicara lagi dengan Ala Yanzong dan langsung menggiring kudanya masuk ke halaman rumah. Ala Yanzong tidak menoleh, juga tidak menyadari perubahan ekspresi Ula Zitao. Ia hanya menjawab dengan acuh, "Aku cuma basa-basi saja." Anya Xiaoer yang ikut menggiring kuda sambil berjalan di belakang Ula Zitao mendengar itu dan bergumam pelan, kata-kata yang katanya tanpa maksud, sebenarnya terdengar seperti penuh maksud. Saat makan siang, Ula Zitao tampak kesal dan tak bicara sepatah kata pun pada Ala Yanzong. Ia hanya makan dalam diam, wajahnya masam. Begitu selesai makan, ia meletakkan sumpitnya dengan keras di atas meja, lalu tanpa mencuci piring, langsung berdiri dan masuk ke kamarnya sendiri. Ala Yanzong memegangi sumpitnya, merasa kebingungan, tak menyangka Ula Zitao akan semarah itu. Ia pun bertanya pada Anlak Xiaoer, "Xiaoer, apa kamu yang membuat dia marah hari ini?" Anya Xiaoer langsung membela diri dengan nada sedikit gusar, "Aku. Mana mungkin aku berani buat dia marah. Dari tadi aku sudah membujuk dan menyenangkannya terus. Aku temani dia memetik bunga, memetik jamur, dan bahkan bercerita lucu untuk menghiburnya. Pagi ini saja dia tertawa setengah hari.
Kalau sekarang dia kesal, pasti gara-gara kamu. Benar-benar tak masuk akal, keluh Alayanzong, lalu melanjutkan makannya tanpa banyak bicara. Sore harinya, Alayanzong menunggu di depan pintu rumah selama 1 jam, dan telah menangani 5-6 pasien. Barulah kemudian Ula Zitao keluar dari kamarnya, masih dengan wajah tak bersemangat, dan pergi keluar kota bersama Ania Xiaoer. Alayanzong tak sempat terlalu memikirkan hal lain, saat ini ia sedang sangat sibuk. Meski para pasien tidak sampai mengular panjang, namun di depan mejanya selalu ada 3 hingga 5 orang yang menunggu giliran. Begitu satu orang selesai ditangani, tak lama kemudian akan datang yang baru. Ia menyadari bahwa sebagian besar pasien yang datang adalah perempuan. Laki-laki hanya segelintir, itu pun kebanyakan sudah berusia lanjut. Keluhan yang mereka bawa pun seragam: sakit kepala dan demam, sulit tidur atau sering mimpi buruk, dada sesak, napas pendek, nyeri pinggang dan perut, tubuh lemah dan lesu, sakit di kaki atau lutut. Alayanzong menggunakan akupuntur sebagai metode utama pengobatan, dan hanya beberapa kasus yang ia bantu dengan ramuan. Karena persediaan obatnya sendiri terbatas, ia biasanya hanya menulis resep dan menyarankan pasien menebusnya di toko obat terdekat. Para perempuan yang datang kebanyakan berpakaian lusuh, tanda bahwa hidup mereka sangat sulit. Terhadap mereka, Alayanzong berusaha sebisa mungkin menggunakan terapi akupuntur, pijat, dan metode lain yang tak memerlukan biaya. Bila memang harus menggunakan ramuan, ia akan mencari alternatif dari tumbuhan yang mereka petik sendiri. Jika tidak ada, barulah ia mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu mereka membeli obat di toko obat. Para wanita itu pun sangat berterima kasih. Selain mengucapkan terima kasih berkah-kali, mereka juga tak henti-hentinya memuji Alayanzong. Katanya pengobatannya mujarab, keahliannya tinggi, hatinya sebaik bodhisattva, rela membantu sesama. Mereka menjulukinya tabib kecil ajaib, bahkan menyebutnya dewa pengobatan. Namun Alayanzong hanya menanggapi pujian itu dengan senyuman. Ia hanya berkata, "Bibi-bibi sekalian, kalau ingin berterima kasih, cukup bantu sebarkan namaku saja." Para wanita itu pun dengan antusias menyatakan siap mempromosikannya. Ternyata kemampuan menyebarkan informasi dari para wanita itu tidak bisa diremehkan. Keesokan harinya, bahkan sebelum Alayanzong sempat menyiapkan meja konsultasinya, sudah ada orang yang antre di depan rumah. Setelah itu pun terus berdatangan orang-orang yang ingin berobat. Sambil sibuk bekerja, Alayanzong dalam hati merasa prihatin. Ternyata kesehatan penduduk kota burung Qiaoloxi tidak sebaik yang ia kira. Mungkin karena kemiskinan, orang-orang di sini terbiasa menahan penyakit ringan, bahkan membiarkan penyakit berat tanpa pengobatan. Kini, setelah semakin banyak orang tahu bahwa dirinya membuka pengobatan gratis, maka jumlah pasien pun terus meningkat. Dalam waktu 1 pagi, ia sudah menangani hampir 100 pasien. Anehnya, Alayanzong tak menemukan satu pun kasus penyakit menular. Hal ini memberinya sedikit rasa lega. Sore harinya, jumlah pasien sedikit lebih sepi dibanding pagi. Saat ia selesai menangani pasien terakhir, datang seorang pria parubaya. Pria itu bertubuh sedang, mengenakan jubah biru bersih dan rapi, wajahnya ramah dan penuh senyum, tubuhnya agak gemuk. Begitu melihat Alayanzong, ia langsung tersenyum lebar, melangkah maju sambil menggenggam tangan dan memberi hormat dengan sikap sopan. Datang khusus untuk menyapa tabib kecil ajaib. Alayanzong mendongak dan melihat orang itu, tetapi merasa tidak mengenalnya. Ia pun segera berdiri dan membalas hormat, lalu berkata, "Paman, ada hal apa yang ingin Anda sampaikan?" Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, "Aku adalah pemilik toko obat di sebelah barat, sedikit ke selatan, namaku Nan Fuyuwang. Aku juga seorang tabib, sudah lebih dari 20 tahun membuka toko obat dan klinik, tetapi belum pernah sekalipun usahaku seminai 2 hari terakhir ini. Namun, orang-orang bukan datang untuk berobat, melainkan untuk menebus resep obat. Sejak kemarin aku sudah mengamati, Tuan memberikan resep obat, dan para pasien datang ke tempatku menebus obat. Itu sebabnya toko obatku menjadi ramai. Hari ini aku datang khusus untuk mengucapkan terima kasih." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah kantong kain kecil dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas meja, lalu melanjutkan, "Kepingan perak ini sebagai ungkapan terima kasih untuk Tuan. Aku tidak bisa hanya mementingkan diri sendiri mencari keuntungan, lalu melupakan kebaikan Tuan." Setelah memahami duduk perkaranya, Alayanzong pun berkata, "Aku memberikan pengobatan sukarela tanpa memungut bayaran. Kalau Tuan datang untuk menyampaikan rasa terima kasih, mohon bawa kembali uang itu."
Pasien bebas menebus obat di tempat tuan ataupun di tempat lain, itu hak mereka. Yang pantas menerima ucapan terima kasih adalah mereka. Namun Nanfu Yuang kembali bersikeras, kalau bukan karena tuan membuka pengobatan di sini, mana mungkin warga akan datang ke tempatku menebus obat. Aku hanya kebetulan mendapat keuntungan dari lokasi, semua ini karena jasa tuan. Menerima setetes kebaikan harus dibalas dengan mata air. Tuan juga perlu hidup dan menghidupi diri. Tanpa uang, hidup pasti berat, dan bagaimana tuan bisa punya tenaga untuk terus membantu orang lain. Uang ini tak seberapa, anggap saja bantuan kecil. Aku tahu tuan sedang membantu rakyat miskin, jadi biarlah uang ini kembali ke mereka lewat tangan tuan. Ala Yanzong melihat bahwa ucapan pria ini begitu tulus, maka ia pun berkata, kalau begitu, anggap saja ini sumbangan dari Tuan Nan. Mungkin ada beberapa jenis obat yang tak tersedia di tempat tuan. Aku akan gunakan uang ini untuk membeli ramuan langka agar bisa menangani penyakit yang lebih sulit disembuhkan. Nanfu Yuang kembali memberi hormat dalam-dalam dan berkata, tabib kecil benar-benar berhati mulia laksana bodhisattva. Sebagai sesama tabib, aku merasa sangat malu. Melihat tuan yang begitu luhur dan bermoral, aku benar-benar merasa tak sebanding. Sungguh malu, sungguh malu. Keduanya kemudian mengobrol sejenak lagi, saling menyatakan niat untuk saling mendukung di masa depan demi kebaikan rakyat banyak. Dengan hati gembira, Nanfu Yuang pun pamit undur diri. Sementara itu, Ala Yanzong merasa lebih percaya diri, dengan adanya toko obat yang mendukungnya, kegiatan pengobatan gratis akan jadi jauh lebih mudah ke depannya. Namun pada saat itulah, terdengar suara ceria dan nyaring, Kakak Yanzong, kakakku datang menjengukmu. Bab 163. Mengikuti arah suara, Ala Yanzong melihat Fujino Zi berlari riang ke arahnya, diikuti oleh kakaknya, Fujino Seiki. Fujino Seiki masih mengenakan pakaian biru polos dari kain kasar seperti sebelumnya. Memar di wajahnya memang sudah banyak memudar, namun masih ada bekasnya yang samar. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkus kertas dan satu kendi arak tua, bahkan sebelum mereka mendekat, ia sudah berseru dengan suara lantang, saudara muda Ala Yanzong, mendengar dari adikku bahwa engkau membuka pengobatan gratis di sini untuk rakyat, aku datang untuk menyampaikan terima kasih atas pertolonganmu saat itu. Karena engkau berkata ingin bertemu, maka aku bawakan sebotol arak tua dan seekor ayam panggang untuk meramaikan suasana. Ala Yanzong segera menyambut mereka dengan ramah dan tersenyum, kalian berdua datang saja sudah cukup. Tidak perlu repot-repot membawa hadiah apapun. Hehe, mana bisa disebut hadiah. Ini pun belum layak disebut sebagai bentuk penghormatan. Tapi namanya berkumpul, tak lengkap rasanya tanpa arak. Ujarnya sambil melirik adiknya sekilas, lagi pula, kalau kami datang dengan tangan kosong, adikku tak akan setuju. Fujino Zilan memalingkan wajahnya sedikit dengan senyum manja, dan menyela dengan riang, kakak bicara apa? Namun wajahnya tetap penuh keceriaan, dan tangannya langsung memainkan kepangan rambut jagung emasnya. Melihat langit yang mulai temaram, dan karena Ula Zitao serta An La Xiaoer belum juga pulang, sementara tidak ada pasien lagi, Ala Yanzong memutuskan untuk menutup praktik lebih awal hari itu, dengan bantuan kakak beradik Fujino, ia mengangkat meja dan kursi rotan kembali ke kamar barat. Setelah itu, ia mengajak mereka berdua duduk beristirahat sebentar di ruang tengah, sementara ia sendiri berkata hendak merebus air untuk menyeduh teh, namun Fujino Zilan bersikeras ingin ikut ke dapur dan membantu menyalakan api. Ala Yanzong menuangkan air ke dalam panci dan mulai menyalakan api di tungku. Zilan pun jongkok di samping tungku, ikut menambahkan kayu bakar, dalam kepulan asap dan aroma kayu terbakar, terselip pula keharuman tubuh Zilan yang samar-samar, membuat Ala Yanzong mendadak tersentak dalam hati, ia merasa suasana itu agak janggal. Dua orang duduk begitu dekat, dalam kesunyian hangat yang aneh. Ia pun berdiri dan secara sadar menjaga jarak, menjauh sedikit dari tungku. Zilari tetap bersikap santai, bahkan terkikik, kakak Yanzong, kamu ini mirip gadis pemalu saja, jadi canggung begitu, kalau sungkan, pergilah ke dalam temani kakakku. Biar aku saja yang urus api ini. Ala Yanzong tentu saja segera menyambut tawaran itu, kalau begitu, kutitipkan padamu ya, adik Zilari. Ucapnya seraya berlalu masuk kembali ke ruang tengah, dari belakang, suara tawa Zilari terdengar semakin lepas, mengisi seluruh dapur dengan keceriaan. Sesampainya di ruang tengah, Ala Yanzong melihat Fujino Seiki sedang berdiri sambil mengamati sekeliling ruangan dengan saksama. Ia pun mengajaknya duduk bersama di kursi rotan. Ala Yanzong bertanya,
hari itu kita berpisah terlalu cepat, aku belum sempat menanyakan bagaimana keadaan luka-lukamu, saudara Seiki. Fujino Seiki menjawab dengan suara riang, tak masalah, tak masalah. Bagi orang yang berlatih bela diri, lebam dan memar itu hal biasa. Sekarang pun sudah sembuh. Terima kasih atas perhatianmu, saudara muda. Ala Yanzong kembali berkata, kalau bukan karena kemarin bertemu adikmu, mungkin kita tak akan bertemu lagi. Sekarang takdir mempertemukan kita kembali, bukankah sepatutnya kita manfaatkan kesempatan ini untuk duduk dan berbincang bersama? Fujino Seiki tertawa dan berkata, memang itu juga yang aku niatkan. Begitu adikku bilang ia bertemu lagi dengan penolongnya, aku tentu sangat senang. Maka hari ini aku sengaja pulang lebih awal dari pekerjaan untuk datang menjenguk. Ala Yanzong berpikir sejenak, lalu bertanya lagi, ngomong-ngomong soal pekerjaan, apakah saudara Seiki kenal dengan seorang pria tinggi besar yang dijuluki penghancur tulang dan pengering mayat? Hahaha, orang itu, penampilannya memang mencolok, tubuhnya besar, kekuatannya luar biasa, dalam bekerja satu orang bisa setara 3 orang. Para pemilik usaha pasti senang mempekerjakannya, sulit untuk dilupakan. Kenapa? Apakah saudara muda mengenalnya? Kami berasal dari daerah yang sama-sama melarikan diri dari negara kota pesisir Alabin karena bencana. Kami sesama pengungsi yang tiba di kota burung Kioloksi dengan waktu yang tak berjauhan. Fujino Seiki tertawa, hanya saja, orang itu agak polos. Polos yang menggemaskan. Keduanya pun tertawa bersama dengan penuh keakraban, percakapan hangat itu membuat mereka semakin akrab dan saling memahami. Ala Yanzong kemudian mengetahui bahwa tempat tinggal kakak beradik Fujino saat ini adalah sebuah rumah tua yang hendak dibongkar oleh pemiliknya untuk dibangun ulang. Karena itu, mereka harus segera mencari tempat baru untuk disewa. Mendengar hal itu, Ala Yanzong berkata, rumah ini sebenarnya adalah rumah leluhurku, tapi dulu sudah dijual oleh para pendahulu. Sekarang kami pun tinggal di sini sebagai penyewa. Karena jumlah kamar cukup banyak, jika saudara Seiki tidak keberatan, silakan tinggal di sini bersama adikmu. Saat itu juga, Fujino lari masuk membawa air panas. Begitu mendengar niat Ala Yanzong yang ingin mengajak mereka tinggal bersama, ia pun berseru dengan gembira, wah, benar-benar luar biasa. Kakak Yanzong memang suka menolong orang. Kakakku memang sedang pusing mencari tempat tinggal. Tak disangka kakak Yanzong bersedia menerima kami. Kakak, ternyata arak tua dan ayam panggang kita tadi benar-benar tidak sia-sia ya. Ucapannya membuat Ala Yanzong dan Fujino Seiki kembali tertawa. Riang, Fujino Seiki pun berkata, kalau begitu, kami tidak akan banyak basa-basi lagi. Besok kami akan pindah ke sini. Setelah Zilari menuangkan teh ke dalam cangkir, Ala Yanzong berkata, kakak Ania dan adik Zitao sepertinya akan segera pulang. Di dapur masih ada sayuran, aku akan pergi menyiapkan makanan, setelah mereka datang nanti kita bisa makan sambil minum bersama, bagaimana? Namun Zilari segera meletakkan teko teh dan menghalangi jalannya, kakak Yanzong, kamu sudah bekerja seharian, biar aku saja yang masak. Kamu tinggal di sini dan temani kakakku mengobrol. Setelah berkata begitu, ia pun terkekeh dan langsung berlari kecil ke arah dapur. Fujino Seiki ikut menimpali. Adikku memang senang memasak, masakannya juga punya cita rasa tersendiri. Biarkan saja dia yang mengurus. Akhirnya Ala Yanzong pun kembali duduk sambil berkata, kalian baru pertama kali datang sebagai tamu, aku belum sempat menjamu kalian, malah membuat adikmu turun tangan di dapur. Rasanya sungguh tidak pantas dan sangat tidak sopan. Hahaha, saudara muda Ala Yanzong, ucapanmu barusan itu tak perlu. Mulai besok kami akan pindah ke sini, kita tinggal di bawah satu atap, makan dari dapur yang sama, bukankah itu sudah seperti keluarga? Masih basa-basi begitu, mana ada yang namanya tidak sopan. Keduanya sedang asyik berbincang ketika terdengar suara ulas Zitao dari halaman. Wah, hari ini matahari terbit dari barat rupanya, kakak Yanzong menutup praktik lebih awal dan masuk dapur untuk masak. Namun ketika ia masuk ke dapur dan melihat bahwa yang sedang sibuk mengolah masakan adalah Fujino Zilari, ia langsung terperangah dan bertanya dengan tajam, kenapa kamu ada di sini? Di mana kakak Yanzong? Fujino Zilan mengenali suara itu dan segera menoleh dengan senyum ramah. Menyapa, kakak Zitao sudah pulang ya. Siapa yang kamu panggil kakak? Meskipun dipanggil, kakak, wajah ulas Zitao tetap terlihat tidak senang. Kalau begitu, adik Zitao, siapa juga yang kamu panggil adik? Ulas Zitao tampak benar-benar tak senang dengan cara Zilan memanggilnya.
Kalau begitu, bagaimana aku harus memanggilmu? Fujino Zilan mulai merasa sedikit canggung melihat sikap Ula Zitao yang begitu menolak kehadirannya. Panggil saja aku Ula Zitao. Kita tidak sedekat itu, tak perlu panggil-panggil kakak adik segala. Dan kamu belum jawab pertanyaanku, kenapa kamu ada di sini? Di mana kakak Yanzong? Aku dan kakakku datang menjenguk kalian. Kakak Yanzong sedang berbincang di ruang tengah bersama kakakku. Dan panggilan, kakak Yanzong, itu juga tak boleh kamu pakai. Wajah Ula Zitao tetap sedingin es. Fujino Zilari terdiam sejenak, lalu tersenyum kaku dan berkata, aku akan memanggilnya kakak Yanzong. Dia adalah penolong kakakku, masa iya aku memanggil namanya langsung. Tampaknya Ula Zitao menyadari kalau sikapnya sudah terlalu mengatur, maka ia pun mengalah sedikit, terserah kamu mau panggil apa. Kemudian ia mencoba untuk berjongkok dan menambahkan kayu bakar ke tungku, namun merasa tidak nyaman sendiri, dan akhirnya berbalik keluar dapur. Ketika melihat Anya Xiaoer telah menambatkan kuda dan berjalan ke arahnya, ia pun berkata, Xiaoer, kamu saja yang urus api, lalu melangkah ke ruang tengah. Begitu masuk, ia melihat Fujino Seiki dan Ala Yanzong sedang duduk dan berbincang akrab, maka ia hanya melemparkan satu kalimat dingin, wah, kelihatannya asyik sekali. Sebelum langsung berbalik dan masuk ke kamarnya sendiri, Fujino Seiki sempat merasa bingung, bahkan belum sempat menyapanya, Ala Yanzong buru-buru menjelaskan, dia memang orangnya seperti itu, sangat apa adanya, tidak terlalu peduli soal tata krama. Mohon maklum ya, saudara Seiki. Tidak apa-apa, justru adik Zitao itu sifatnya terus terang dan polos, menyenangkan, jawab Fujino Seiki, namun mendengar jawaban itu, Ala Yanzong merasa ada sesuatu yang janggal di telinganya, bahkan ada rasa tak suka yang perlahan muncul dari lubuk hatinya, seperti rasa asam cuka yang menguar diam-diam. Bab 164. Di dapur, dengan bantuan Fujino Zilari, Anya Xiaoer dengan cepat menyiapkan 4 hidangan masakan dan 1 panci nasi yang sedang dimasak dengan api kecil, keduanya sambil memasak sambil saling menggoda, membuat Fujino Zilari tertawa tak henti-henti. Sejak awal ia memang memiliki kepribadian yang ceria dan suka tertawa, sementara Anya Xiaoer sangat lihai dalam membuat gadis-gadis cantik tertawa. Tanpa terasa, dalam suasana yang penuh kegembiraan itu, masakan pun siap dihidangkan. Menjelang senja, hidangan pun dibawa ke ruang tengah. Saat semua orang duduk dan bersiap menyantap makanan, barulah disadari bahwa Ula Zitao belum tampak. Ala Yanzong melirik Anya Xiaoer, yang hanya menggelengkan kepala. Maka Ala Yanzong segera berdiri dan menuju kamar untuk mencarinya. Begitu ia masuk ke kamar, Ula Zitao langsung menyembur dengan suara penuh keluhan, kamu bilang kemarin itu cuma basa-basi, mengajak mereka berkumpul sebentar. Tapi mereka malah menganggapnya serius, dan benar-benar datang hari ini. Melihat wajahnya yang penuh amarah, Ala Yanzong buru-buru menenangkan, ya sudah, kalau mereka datang, ya biarkan saja. Mereka teman, punya lebih banyak teman itu artinya punya lebih banyak jalan. Kenapa kamu jadi marah begini? Ula Zitao terdiam. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, ia sendiri tak bisa menjawab. Bukan soal makan bersama yang membuatnya marah. Entah kenapa, tiap kali melihat Fujino Zilari, hatinya jadi panas, perasaan yang tak jelas, tak bisa diutarakan dengan kata-kata. Ia hanya duduk di pinggir tempat tidur dengan bibir cemberut, wajahnya penuh ketidakpuasan, namun setelah bujukan dan rayuan dari Ala Yanzong, akhirnya Ula Zitao mau juga keluar dan duduk bersama di meja makan. La duduk di sebelah kanan Ala Yanzong, dan baru menyadari bahwa Fujino Zilan sudah duduk rapat di sebelah kiri Ala Yanzong. Seketika, ia mengganti wajah cemberutnya dengan senyum lembut, lalu menoleh ke Ala Yanzong dan berkata, kakak Yanzong, bagaimana kalau kita tukar tempat? Aku ingin duduk di sebelah kakak Zilari. Baru saat itu Ala Yanzong menyadari posisi duduk mereka cukup berisiko. Di satu sisi duduk Zilari, di sisi lain Zitao, seolah ia sedang dipeluk dari kiri dan kanan. Apalagi ini terjadi di hadapan Fujino Seiki dan Anya Xiaoer, wajahnya pun sedikit memerah. Untungnya, Ula Zitao mengusulkan tukar tempat terlebih dahulu. Ala Yanzong pun buru-buru bangkit dan bertukar tempat duduk dengannya. Fujino Seiki, yang duduk di sisi kanan Ula Zitao, tertawa sambil berkata, bagus juga. Kalian para wanita bisa duduk berdekatan dan saling berbagi cerita. Kami bertiga duduk di sisi sini agar lebih mudah saling menuangkan arak. Anya Xiaoer telah menuangkan semangkuk arak tua untuk masing-masing orang, lalu berseru, kata-kata saudara Seiki sangat benar. Hari ini, mari kita jadikan arak sebagai pengikat persahabatan.
Ketika Ula Zitao duduk di sebelah Fujino Zilan, tak seorang pun menyadari bahwa ekspresi wajah Zilari berubah sedikit. Tadi masih ceria dan penuh tawa, kini senyuman itu perlahan menjadi agak dipaksakan, meskipun wajahnya tetap tampak ramah. Di meja makan, seperti biasa dimulai dengan saling memberi hormat dan ucapan sopan. Setelah itu, gelas demi gelas mulai bersulang, arak dituang dan ditukar, suasana pun menjadi ramai dan hangat. Percakapan yang awalnya santun dan bersahaja perlahan berubah menjadi gaduh, tawa dan teriakan bersahut-sahutan, suasana semakin meriah. Awalnya, Ula Zitao masih menyimpan rasa tak suka terhadap Fujino Zilari. Namun setelah beberapa gelas arak masuk ke perut, mereka malah mulai saling menantang minum. Saat mabuk mulai membuai, pembicaraan pun mengalir tanpa batas, dari yang ringan hingga pribadi. Melihat perubahan sikap Ula Zitao terhadap Zilari, Alai Yanzong pun merasa lega. Ia pun ikut larut dalam suasana, bergantian mengangkat cawan bersama Fujino Seiki, berbincang dengan semangat. Saat mendengar bahwa kakak beradik Fujino akan pindah ke rumah kecil ini esok harinya, ternyata orang yang paling bersemangat adalah Anya Xiaoer. Ia terus mengangkat mangkuk araknya, berkali-kali mengucapkan selamat kepada kedua bersaudara itu. Wajah Anya Xiaoer sudah memerah, matanya berbinar karena mabuk. Ketika melihat dua wanita cantik di hadapannya, wajah keduanya pun sudah memerah merona, semburat merah muda di pipi berkilauan diterpa cahaya, dan mata mereka pun mulai redup oleh pengaruh arak. Anya pun menunjuk mereka dan bercanda, dua pemabuk cantik. Seketika, semua orang di meja tertawa terbahak-bahak. Fujino Seiki sendiri tampak sangat gembira. Ia benar-benar merasa beruntung bisa bertemu teman-teman sebaik ini, dan lebih bahagia lagi karena akhirnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Maka ia pun minum dengan penuh semangat. Alai Yanzong merasa hangat di hati. Melihat semua orang sudah tak lagi canggung dan mulai akrab satu sama lain, suasana ini membuatnya ikut senang dan bersemangat, namun satu kendi arak jelas tak cukup bagi mereka berlima. Tak butuh waktu lama, arak habis, lauk tandas, nasi pun tak bersisa. Setelah makan dan minum puas, mereka masih berbincang riang untuk beberapa waktu. Saat hendak pamit, Fujino Seiki berdiri dan mengatakan akan pulang bersama adiknya ke tempat tinggal mereka. Alai Yanzong buru-buru menahan, menyarankan agar mereka bermalam saja di situ, dan pulang besoknya. Setelah beberapa perdebatan, akhirnya mereka tetap memilih pulang karena tempat tidur dan selimut di rumah kecil itu belum cukup untuk semuanya. Malam belum larut, dan bulan menggantung terang di langit. Entah karena semangat atau sisa pengaruh arak, Alai Yanzong tiba-tiba mengusulkan, bagaimana kalau sekarang saja kalian ambil barang-barang kalian. Mendengar itu, Anya Xiaoer langsung menyambut dengan antusias, ikut membujuk kakak beradik Fujino agar segera mengambil barang dan pindah malam ini juga. Bahkan Ula Zitao pun ikut membujuk Zilari, berkali-kali mendorong agar mereka pindah malam ini juga. Karena sambutan hangat yang tak sanggup ditolak, kakak beradik Fujino akhirnya menyetujui untuk pindah malam itu juga, dan tentu saja disambut dengan sorakan penuh kegembiraan dari semua orang. Setelah itu, Alai Yanzong ikut menemani mereka, menaiki 3 ekor kuda bersama-sama menuju tempat tinggal lama mereka untuk mengambil barang. Sementara itu, Ula Zitao dan Anya Xiaoer tetap tinggal di rumah untuk membersihkan dan menyiapkan kamar bagi kedua tamu baru itu. 3 kuda berderap beriringan pergi dengan cepat, dan kembali tidak lama kemudian. Barang-barang bawaan Fujino bersaudara ternyata cukup sederhana selain pakaian dan selimut sehari-hari. Yang mereka bawa hanyalah peralatan dapur dan sedikit bahan makanan pokok. Saat membagi kamar, Alai Yanzong baru menyadari bahwa Anya Xiaoer telah pindah dari kamar utama ke salah satu kamar di bangunan barat, dan dengan demikian memberikan kamar utamanya kepada Fujino Seiki. Sementara kamar paling ujung di sisi barat rumah utama diberikan kepada Fujino Zilari. Awalnya Fujino bersaudara sempat menolak, tetapi karena Anya Xiaoer bersikeras, akhirnya mereka pun menerima. Tentu saja mereka berdua sangat berterima kasih kepada Anya Xiaoer atas kebaikan hatinya. Mungkin karena pengaruh arak dan kegembiraan malam itu, semua orang cepat merasa lelah dan pergi tidur lebih awal. Hanya Alai Yanzong yang masih mempertahankan rutinitas malamnya, duduk bersila, bermeditasi, dan berlatih dalam keheningan. Keesokan harinya, ketika langit mulai terang, Alai Yanzong sudah berada di halaman, berlatih pukulan dan gerakan silat seperti biasa. Saat itu, ternyata Anya Xiaoer sudah lebih dulu masuk dapur dan mulai menyiapkan sarapan. Yang membuat Alai Yanzong terkejut, Fujino Zilari juga sedang membantu di dapur, baru setengah jalan menjalankan jurus-jurusnya. Alai Yanzong melihat bahwa Fujino Seiki pun sudah bangun dan ikut berlatih pagi. Satu-satunya yang belum bangun adalah Ula Zitao.
yang masih tertidur pulas di dalam kamarnya. Setelah sarapan, Fujino Seiki kembali ke tempat kerjanya untuk membongkar dan memuat barang. Sementara Fujino Zilari berkata bahwa hari ini ia tidak ada pekerjaan, dan bersedia membantu Alai Yanzong dalam kegiatan pengobatannya. Jika setiap hari ramai seperti kemarin, Alai Yanzong memang benar-benar membutuhkan asisten, namun setelah tahu bahwa Fujino Zilan belum mengenal jenis-jenis herbal dan ramuan, Alai Yanzong memutuskan untuk mengirimnya belajar terlebih dahulu. Ia menyuruh Zilan mengikuti Anya Xiaoer dan Ula Zitao keluar kota untuk memetik rumput dan mencari tanaman obat. Setelah ia mengenali cukup banyak jenis tanaman, barulah ia akan ditugaskan membantunya di tempat praktik. Tentu saja Fujino Zilari langsung menyanggupi dengan senang hati. Anya Xiaoer pun tampak sangat gembira. Bahkan Ula Zitao, yang sebelumnya terlihat keberatan dengan kehadiran Zilan, kali ini pun ikut senang, karena Zilari tidak dibiarkan sendiri di sisi Alai Yanzong. Ia bahkan berjanji akan mengajarinya cara mengenali berbagai jenis tanaman obat. 3 ekor kuda pun berangkat meninggalkan halaman rumah. Alai Yanzong keluar rumah, menata meja di bawah pohon willow seperti biasa, membuka pengobatan gratis bagi rakyat yang membutuhkan. Dengan semangat menyembuhkan dunia, menolong sesama, ia bersiap menerima para pasien. Seperti yang sudah diduganya, jumlah pasien hari itu bahkan lebih banyak dari kemarin. Ada yang sudah datang kemarin, dan hari ini membawa suami, istri, atau orang tua mereka untuk ikut berobat. Alai Yanzong melayani mereka semua dengan penuh kesungguhan. Karena pasien yang datang begitu banyak, dan khawatir terjadi kekeliruan, ia mulai membuat catatan untuk pasien yang menderita penyakit berat atau memerlukan pengobatan jangka panjang. Hanya mereka yang berpenyakit ringan dan bisa langsung sembuh di tempat saja yang tidak dicatat. Setelah memberikan resep, biasanya Alai Yanzong menyarankan para pasien untuk menebus obat di toko obat yang terletak di sisi barat, milik Tuan Nan Fuyuwang, karena toko obat itu memiliki persediaan obat yang cukup lengkap. Jika ada ramuan yang tidak tersedia di sana, barulah Alai Yanzong akan mencarikan solusi alternatif bagi pasien. Bagi para pasien yang berasal dari keluarga miskin dan benar-benar tidak sanggup membeli obat, Alai Yanzong akan berusaha sebisa mungkin meracik obat dari tumbuhan yang ia dan rekan-rekannya petik sendiri. Namun jika ternyata tak ada ramuan yang sesuai, ia tak segan-segan mengeluarkan uang sendiri, kepingan tembaga, dan memberikannya langsung ke tangan pasien agar mereka bisa membeli obat dari toko obat Tuan Nanfu. Benar-benar sebuah wujud dari pepatah, mengambil dari rakyat, kembali digunakan untuk rakyat. Maka tak heran bila orang-orang memuji Alai Yanzong setinggi langit, dan tak putus-putus mengucapkan terima kasih kepada sang tabib kecil ajaib. Dalam waktu hanya beberapa hari, nama tabib kecil telah menyebar ke seluruh kota burung Qiaoloxi. Banyak pasien yang bahkan rela meninggalkan klinik terdekat dari rumah mereka demi datang ke tempat Alai Yanzong, hanya karena ingin merasakan langsung kehebatannya yang terkenal. Setiap hari, antrean pasien mengular panjang menunggu giliran untuk berkonsultasi, hingga Alai Yanzong sendiri pun mulai kewalahan menghadapi jumlah pasien yang tak henti berdatangan. Bab 165. Fujino Zilan adalah gadis yang cerdas dan gemar belajar. Asalkan Ula Zitao mengajarkan satu kali, ia sudah bisa langsung mengingatnya. Setelah mengikuti mereka keluar kota selama beberapa hari, ia sudah mengenal banyak jenis tanaman obat. Setelah kembali ke rumah, Alai Yanzong memujinya. Hampir setiap jenis tanaman obat bisa ia jelaskan bagian akar, bentuk daun, warna, rasa, serta berbagai karakteristiknya. Bahkan, ia juga dapat menyebutkan penyakit-penyakit apa saja yang bisa diobati dengan tanaman tersebut. Fujino Kinki mendorongnya untuk keluar mencari pekerjaan, tetapi ia sendiri ingin tetap tinggal untuk membantu Alai Yanzong, katanya karena ia menyukai meracik tanaman obat. Melihat kakak beradik itu berdebat, Alai Yanzong pun turun tangan menengahi. Kalau dia memang mau membantu, biarkan saja dia tinggal. Tentu saja Fujino Zilan merasa sangat gembira. Fujino Kinki yang biasanya selalu memanjakan adiknya, pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya sesuai keinginannya. Ula Zitao dan kedua rekannya tidak lagi pergi keluar memotong rumput atau mencari tanaman obat, sebab persediaan rumput kering yang mereka kumpulkan selama ini cukup untuk memberi makan 3 ekor kuda selama 1 hingga 2 bulan. Tanaman obat yang telah dikumpulkan perlu dijemur. Sebagian sudah kering, maka mereka pun mulai menyortir dan mengelompokkan. Alai Yanzong mendapatkan beberapa potong kain bekas dari Beili Changfeng. Ula Zitao dan Fujino Zilan mencucinya bersih, lalu memotong dan menjahitnya menjadi banyak kantong kecil dari kain. Ula Zitao mendapati bahwa keterampilan menjahit Fujino Zilan lebih baik darinya. Jahitannya rapi dan rapat,
juga cepat dalam bekerja. Ia pun merasa kalah, dan diam-diam berusaha belajar lebih giat. Anya Xiaoer menunjukkan keahliannya dengan pisau dapur. Ia sengaja mengasah pisau hingga tajam, lalu bertugas memotong tanaman obat menjadi potongan kecil. Ula Zitao dan Fujino Zilan memasukkan tanaman yang telah dipotong ke dalam kantong-kantong kain. Ala Yanzong menulis label nama obat yang kemudian mereka tempelkan pada kantong-kantong tersebut agar mudah dicari. Mereka juga meminjam beberapa meja persegi panjang dari Beili Changfeng, lalu memindahkannya ke ruang barat dan menata kantong-kantong obat di atasnya. Melihat hasil kerja mereka, semuanya merasa puas dan bangga dengan hasil jerih payahnya. Lalu saling memuji. Anya Xiaoer mengambil 2 batu yang sebelumnya ia cari di gunung, lalu menghaluskannya dan mengukir hingga menjadi lesung dan alu batu untuk menumbuk obat. Kemudian, ia mengelilingi beberapa pasar hingga akhirnya menemukan sebuah timbangan kecil yang bisa dipakai menimbang obat. Ia juga membawa kabar bahwa di daerah selatan kota ada tempat grosir tanaman obat dengan banyak jenis. Kabar ini membuat Ala Yanzong sangat gembira, karena kedepannya mereka bisa membeli persediaan dari sana. Segala persiapan pun rampung. Ula Zitao dan Fujino Zilan bertugas khusus untuk mengambil dan menimbang obat, sementara Anya Xiaoer bertugas menumbuknya, kadang juga merebus obat untuk pasien. Tentu saja, ia juga tetap harus menyempatkan diri mengurus 3 ekor kuda serta mengurus makan mereka 3 kali sehari. Kini Ala Yanzong bisa lebih fokus dalam mendiagnosis dan mengobati pasien, menghemat banyak tenaga dan waktu untuk mencari dan mengambil obat, sehingga efisiensi pengobatan meningkat dan waktu tunggu pasien pun berkurang. Meski begitu, Ula Zitao dan kedua rekannya tetap saja sibuk bukan main. Fujino Zilan, yang memang cekatan, bahkan menyempatkan diri untuk menyuguhkan secangkir teh hangat kepada Ala Yanzong di sela-sela waktu mengambil obat. Hal ini membuat Ala Yanzong merasa cukup tersentuh, karena sejak membuka praktik pengobatan gratis di bawah pohon willow itu, belum sekalipun ia minum air hangat. Tentu saja, Fujino Zilan memang orang yang hangat dan penuh semangat. Selain menyuguhkan teh kepada Ala Yanzong terlebih dahulu, ia juga memberikan secangkir untuk Ula Zitao dan Anya Xiaoer. Keduanya pun merasa hangat hingga ke dalam hati setelah meminumnya, dan menjadi semakin bersemangat dalam bekerja. Anya Xiaoer seperti biasa melontarkan berbagai celetukan lucu, membuat kedua gadis itu tak henti tertawa. Semuanya tampak berjalan dengan baik. Setiap hari berlalu dengan pola yang sama, meskipun sibuk, tetapi dijalani dengan penuh kebahagiaan dan rasa puas. Namun karena jumlah pasien cukup banyak, maka penggunaan tanaman obat juga tinggi. Dalam beberapa hari saja, beberapa jenis tanaman yang mereka kumpulkan sendiri sudah habis. Jika mereka harus pergi mencari lagi, tentu akan ada jeda waktu, dan para pasien tidak bisa segera mendapatkan obat. Akibatnya, mereka harus pergi ke toko obat lain untuk membeli, yang tentu akan mengeluarkan lebih banyak uang. Ala Yanzong pun menulis daftar obat dan meminta Anya Xiaoer menunggang kuda menuju pasar yang ia tahu untuk membeli obat secara grosir. Tanaman obat memang berhasil dibeli, tetapi Ala Yanzong menyadari bahwa uang mereka mulai banyak terpakai. Meski masih memiliki sedikit uang, dan Anya Xiaoer juga memiliki tabungan beberapa keping perak, ditambah janji bayaran dari Nanfi yang masih ditunggu, mereka tahu uang itu tidak akan bertahan lama. Jika uang benar-benar habis, jangan katakan soal kelanjutan praktik pengobatan gratis, untuk kebutuhan makan dan hidup sehari-hari pun akan menjadi masalah. Saat makan bersama, Ala Yanzong mengutarakan kekhawatirannya. Fujino Kingki pun mengaku dengan rasa malu, aku hanya bisa bekerja kasar. Penghasilanku sangat sedikit, hanya cukup untuk menghidupi aku dan adikku. Sekarang kami tinggal di sini, jelas bergantung pada kalian. Uang receh yang kumiliki pun paling hanya cukup untuk kebutuhan kecil kami berdua. Tidak mungkin bisa menutupi kekurangan yang ada. Ula Zitao lalu mengemukakan pendapatnya, kita setiap hari sibuk berputar-putar, tapi malah semakin miskin. Ide pengobatan gratismu memang luhur dan mulia, tapi itu hanya bisa dijalankan sementara, tak mungkin bertahan lama. Anya Xiaoer, yang biasanya hanya fokus bekerja dan tidak banyak berpendapat, kali ini pun terdiam, mulutnya tak lagi penuh canda seperti biasanya. Melihat kakaknya berkata demikian, Fujino Zilan merasa dirinya seperti benalu yang hanya menumpang hidup. Namun, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu lebih banyak. Meski begitu, asal setiap hari bisa sibuk membantu Ala Yanzong, walaupun harus berlarian ke sana kemari hingga kaki tak menjejak tanah, ia sudah merasa sangat puas dan bahagia. Ala Yanzong yang biasanya sangat cerdas, kini justru tampak kebingungan.
Ia mulai meragukan apakah membuka klinik dan mengadakan pengobatan gratis untuk menolong rakyat miskin itu adalah langkah yang benar. Apakah itu tidak lagi sesuai dengan zaman? Sejak Ula Zitao dan kedua rekannya ikut membantu, dalam beberapa hari ini, Ala Yanzong menyadari bahwa Nanfi Yuang pernah datang 2 kali. Setiap kali datang, ia tetap membawa beberapa keping perak dan menyambut dengan senyum cerah, katanya itu adalah imbalan untuk Ala Yanzong. Namun kali ini ia dengan jelas menyebut bahwa pembagiannya dilakukan berdasarkan persentase, kemudian Ala Yanzong menyadari sesuatu, perak yang diberikan semakin sedikit. Setelah merenung, ia pun sadar, kebanyakan pasien mengambil obat langsung dari dirinya, sehingga yang datang ke toko milik Nanfi Yuang pun semakin berkurang. Secara alami, pendapatan toko itu menurun, dan pembagian keuntungan yang dijanjikan pun ikut menyusut. Ala Yanzong merasa dirinya terjebak dalam sebuah dilema. Jika ia ingin menolong lebih banyak pasien dan meringankan penderitaan orang miskin, maka ia harus menyiapkan lebih banyak obat. Namun jika hanya mengandalkan Ula Zitao dan yang lain untuk mengumpulkan obat dari alam, efisiensinya terlalu rendah dan tak mencukupi kebutuhan. Jika harus membeli, itu jelas butuh dana. Tapi pengeluaran setiap hari jauh melebihi pemasukan, dan uang yang mereka miliki sekarang pun lambat laun akan habis. Jika ingin mendapat lebih banyak perak dari Nanfi Yuang, maka pasien harus kembali mengambil obat dari toko miliknya. Tapi itu akan membebani pasien secara finansial, dan itu bertentangan dengan niat awalnya untuk membantu rakyat miskin. Persoalan ini terus berputar di benak Ala Yanzong, tak kunjung menemukan jalan keluar. Suatu pagi, jumlah pasien masih sedikit karena sebagian besar belum datang. Setelah menangani pasien terakhir, Beili Changfeng datang mendekat sambil membawa sapu. Tertawa ceria, Ala Yanzong segera mempersilakan duduk, menyodorkan secangkir teh hangat. Ia berkata, "Paman Beili, belakangan ini aku cukup sibuk, sudah lama tidak sempat mengobrol dengan Anda." Beili Changfeng mengangguk, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan selama ini? Aku lihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Menolong yang lemah dan mengatasi kesulitan rakyat seperti ini, aku sangat menghargainya. Anak muda yang luar biasa." Namun Ala Yanzong hanya bisa menghela napas. "Paman, jangan memuji aku dulu. Sekarang aku sedang menghadapi kesulitan dan kebingungan. Aku mohon bimbingan Anda." Ia pun menceritakan kesulitannya terkait keuangan dan niat tulusnya sejak awal. Ia meminta Beili Changfeng menilai situasinya. Beili Changfeng pun tertawa kecil dan berkata, "Sebenarnya aku tak pantas ikut campur, tapi aku hanya ingin tahu bagaimana keuanganmu saat ini. Mengadakan pengobatan gratis untuk rakyat memang perbuatan mulia, tapi tanpa dukungan keuangan yang memadai, maka akan sangat sulit untuk bertahan dalam jangka panjang. Apa yang dimulai dari semangat sesaat, belum tentu bisa diteruskan dengan konsisten. Pernahkah kamu berpikir," lanjut Beili Changfeng, "meskipun niatmu mulia, tapi cara yang kamu tempuh telah mengganggu keseimbangan antara dokter dan pasien. Di tempatmu, orang bisa berobat dan mengambil obat secara gratis. Tentu saja para pasien akan semakin banyak datang. Sementara itu, klinik-klinik berbayar akan kehilangan pasien. Pendapatan mereka akan turun. Hidup mereka akan semakin sulit jika ini terus berlangsung. Lalu apa yang akan mereka makan? Jangan lupa, mereka juga punya keluarga yang harus ditanggung. Lama-kelamaan, seluruh klinik dan toko obat di Qiaolu Xiniaocheng ini bisa gulung tikar. Apakah hal itu pernah kamu pertimbangkan?" Begitu mendengar hal itu, Ala Yanzong langsung tersentak dan sekujur tubuhnya seperti disiram air dingin. Ia tak bisa menyelamatkan sekelompok orang sambil mencelakakan yang lain. Ia buru-buru berkata, "Apa yang paman katakan memang sangat masuk akal. Aku benar-benar tak menyangka akan seberat ini. Lalu, apa yang sebaiknya kulakukan?" Beili Changfeng menyisir jenggot di bawah dagunya, lalu tersenyum dan berkata, "Kenakan biaya saja. Pemeriksaan dan diagnosa boleh kamu gratiskan, tapi obat-obatan tetap harus dibayar. Dengan begitu, dari manapun pasien mengambil obat, mereka tetap harus memberikan imbalan. Ini lebih adil, jangan karena mereka miskin lalu menyebabkan orang lain tak bisa hidup. Untuk pasien yang benar-benar tidak mampu membeli obat, kamu bisa memberikan keringanan atau pembebasan biaya. Tapi siapapun yang masih bisa mengeluarkan uang, tetap harus membayar. Ingatlah baik-baik, tolonglah mereka yang dalam keadaan darurat, bukan mereka yang miskin." Usai berkata demikian, Beili Changfeng mengangkat sapunya dan kembali melanjutkan menyapu halaman. Ala Yanzong berdiri lama di belakang meja, merenungkan dan mengulang-ulang kata-kata Beili Changfeng.
Ia baru tersadar, kembali ketika terdengar suara pasien yang datang memanggilnya untuk berobat. Bersambung